Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Roli Adi Wijaya di Maloli Channel. Apa kabar untuk kawan semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja, dan semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan buah yang saya tanam dan sekaligus mau memanennya. Penasaran seperti apa? Nah, ini salah satu buah yang saya tanam, buah tomat. Ada juga cabai. Kalau untuk ini jeruk nipis. Banyak sekali buahnya. Terus ini yang paling istimewa. Buah anggur, tapi masih dalam proses pembesaran buah. Ingin tahu tips dan racikan buahnya agar cepat berbuah? Jangan lupa untuk teman-teman ingin lebih detail lagi, simak terus videonya. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kali ini saya mau memperlihatkan buah, sekaligus saya mau memanen salah satu buahnya, yaitu untuk buah jeruk saja. Untuk jeruk nipis ini sudah mulai matang atau masak pohon, warnanya sudah mau menguning, menguning. Nah, ini untuk menjadi tanaman ini agar cepat berbuah itu ada tips dan racikan pupuknya tersendiri. Nah, seperti pohon cabai ini saya ini banyak sekali buah cabainya, terus jeruknya juga banyak. Ini ada perlakuan tersendiri, tidak seperti asal-asalan, asal menanam terus menunggu sampai berbuah hanya dengan dikasih air dan pupuk ala kadarnya itu. Ini ada tips dan racikan tersendiri untuk saya ini agar cepat berbuah. Nah, penasaran kan teman-teman, apa tips dan racikan untuk buahnya? Nah, ini buah yang sangat istimewa untuk yang saya tanam sekarang ini. Buah anggur yang katanya orang-orang itu cukup sulit untuk menanam buah anggur dan membuahkannya. Ini saya hanya mencoba-coba dan ternyata alhamdulillah lumayan cukup banyak dompolannya ini. Ini juga ada tipsnya dan pemberian pupuknya, ini harus sesuai dengan umur dan perawatan tersendiri. Nah, ini akan saya bocorkan teman-teman, salah satu racikan saya sendiri. Racikan saya sendiri untuk khusus tanaman buah agar cepat berbuah. Itu juga ada salah satu tanaman jeruk purut atau jeruk wangi. Ini juga buahnya cukup banyak. Semua tanaman jika dirawat dengan baik dan pemberian pupuk yang tepat sesuai umur, pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Itu akan menyenangkan di hati. Ini akan saya kasih bocoran untuk racikannya.
Untuk pupuk sendiri, saya ada racikan tersendiri. Ya kalau teman-teman mau beli yang langsung jadi sih tidak masalah, itu tergantung teman-teman. Tapi saya ini meracik-racik sendiri, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di buku. Ini mungkin takaran yang pas untuk saya sekarang. Pada tanaman buah saya, semua tanaman buah yang saya tanam saya berikan pupuk ini, dan alhamdulillah ternyata racikan yang saya buat sendiri ya cukup ampuh atau cukup bagus lah, tidak kalah dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang sudah jadi dibuat oleh pabrik. Ini yang pertama, saya menjadikan pupuknya itu 2 bagian, seperti halnya pupuk nutrisi Abimik, tapi ini saya bukan pupuk untuk Abimik, pupuk untuk segala tanaman hidroponik maupun yang bermedia air maupun yang bermedia tanah. Ini juga saya gunakan semua ini. Nah, ini salah satunya. Ini untuk saya bagi menjadi 2 bagian, larutan A dan larutan B. Untuk larutan A tersendiri saya menggunakan ini, pupuk Kalnit dengan takaran seperti ini teman-teman. Pupuk Kalnit saya campur dengan KNO3 putih. Nah, untuk takarannya seperti ini. Ini nanti saya campurkan dengan air, terserah mau air sumur ataupun air mineral. Takarannya sebanyak ini dan dicampur dengan 2,5 liter air. Ini untuk larutan atau pekatan A. Terus untuk pekatan B atau larutan B sendiri saya menggunakan ini agak banyak ini teman-teman. Ada Mag-S atau magnesium sulfat, terus MAP, ada juga MKP, nah semua ini teman-teman. Pertama saya menggunakan magnesium sulfat, terus dicampur dengan MAP, terus dicampur lagi dengan MKP, ada KNO3 putih lagi, terus ditambah dengan Vitaflex. Nah, ini takarannya seperti ini. Ini untuk larutan B atau pekatan B tersendiri. Nanti dicampur dengan air 2,5 liter air. Nah, untuk pengaplikasiannya itu tergantung dari umur masing-masing tanaman. Lah, ini tips yang biasanya teman-teman itu tidak tahu, atau asal saya punya tanaman seperti ini. Saya kasih contoh nih, ini salah satu tanaman jeruk lemon impor. Ini saya nanam dari biji, saya nanam 2. Sebenarnya saya nanam banyak, cuma numbuhnya 2. Nih, ini kalau masih dalam masa pertumbuhan, teman-teman jangan langsung memberikan pupuk buah, itu tidak akan berhasil. Tipsnya itu adalah tunggu tanaman ini, kalau untuk saya sendiri ya, tunggu tanaman ini sampai berumur minimal 1,5 tahun baru bisa dibuahkan. Tapi kadang ada yang dijual di toko online itu kecil gini sudah berbuah, karena dia itu disetek teman-teman, bukan asli dari biji. Jadi kalau setekan itu biasanya dia memang kecil ini sudah berbuah,
tapi buahnya nanti kalau lama-lama menjadi sedikit lah katakanlah, karena dia dipaksa untuk berbuah. Pada masa kecil itu dipaksa berbuah, sama halnya seperti manusia, umurnya masih kecil dipaksa untuk hamil, jadi tingkat kegagalannya itu 50%, bisa berbuah tapi paling sedikit. Kalau ini kan saya umur dulu 2 tahun lalu saya buahkan ini, kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun saya buahkan ini. Ini alhamdulillah hasilnya memuaskan, banyak sekali buahnya. Dan umur sekarang ini 3 tahun, berarti dalam 1,5 tahun untuk pembesaran dan 1,5 tahun untuk pembuahan. Nah, 1,5 tahun itu sudah menghasilkan atau memanen saya sampai 3 kali ini. Nah, kembali lagi, pohon jeruk ini nanti jangan lupa dipindah ke pot atau polybag yang lebih besar seperti itu. Kalau teman-teman polybagnya masih kecil seperti ini ya tidak besar-besar lah. Ini kalau sudah besar, kira-kira minimal 1,5 tahun, baru dia diberikan pupuk khusus untuk buah sesuai dengan umurnya. Kalau saya kasih contoh 1,5 tahun, terus kita berikan pekatan tadi yang sudah saya sampaikan, untuk paling tidak campuran pekatan A dan pekatan B menghasilkan kurang lebih 1500 ppm terlebih dahulu. Campuran dari pekatan A atau larutan A ditambah pekatan B atau larutan B dijadikan satu, ditambahkan air kurang lebih 2 liter air, lalu diukur dengan TDS meter untuk menghasilkan 1500 ppm. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk khusus tanaman jeruk, kalau ini untuk tanaman tomat juga tersendiri. Ini tanaman tomat saya sudah berumur kurang lebih 2 bulan atau 60 HSS hari setelah semai, sekitar 2 bulan. Nih, ini pemberian pupuknya juga bertahap. Saat dia mulai berbunga seperti ini, nah itu segera diberikan pemberian pupuk buah. Umur 1 bulan itu biasanya sudah mengeluarkan bunga atau bakal buah seperti ini teman-teman. Nanti lama-lama menjadi besar. Itu pemberiannya bertahap. Dari umur 1 bulan nanti diberikan sekitar kurang lebih 1000 ppm, nanti naik lagi sekitar 1,5 bulan ppm-nya dinaikkan. Semakin tua umur dari tanaman tersebut, maka pemberian ppm atau nutrisinya semakin meningkat. Ini pohon cabai juga sama. Ini umurnya sudah 5 bulan, ini kurang lebih sudah sebanyak ini cabenya. Ini pemberian nutrisi untuk buahnya juga sama. Kalau dia sudah mulai berbunga, baru diberikan pemberian pupuk buah. Bukan umur masih kecil dikasih pupuk buah, itu tidak akan atau tidak bakal numbuh buah. Disesuaikan umurnya terlebih dahulu. Nah, ini salah satu bakal bunga yang menjadi bakal buah. Nah, setelah terlihat seperti itu, baru diberikan pemberian pupuk buah. Sama dengan
pohon anggur saya ini. Ini juga ada tipsnya. Ini umurnya kurang lebih sudah sekitar 5 bulan. 1-3 bulan pertama saya berikan pupuk khusus untuk pertumbuhan biar daunnya banyak. Setelah 3 bulan itu saya pangkasi semua, baru diberikan pupuk untuk buah. Terus jangan lupa perawatan, kita potongi cabang-cabang yang tidak perlu, atau kita buat seperti tulang ikan kanan dan ke kiri dengan diberikan jarak. Ini diberikan jarak sekitar 1, ini potong nanti sama dengan sampai belakang. Ini tadi saya pangkasi biar nutrisi pupuknya itu tersalurkan sampai buah. Ini cabang-cabangnya tidak perlu saya potongi. Ini saking semangatnya, ini salah satu yang sudah mau besar malah kepotong ini tadi. Potong dengan menggunakan gunting apa aja teman-teman, asal kuat. Kalau saya sih pakai gunting ini. Gunting khusus untuk dahan pohon atau batang pohon yang masih lumayan kecil. Kalau terlalu besar tidak kuat guntingnya. Ini sangat disayangkan. Ini padahal sudah bakal buahnya sudah banyak ini. Saking semangatnya malah ikut kepotong ini tadi. 1 dompolan telah hilang. Wah, sayang sekali teman-teman. Tapi tidak apa-apa, masih banyak. Semoga ini bisa atau dapat berbuah sampai besar. Ini varian impor teman-teman. Tanaman anggurnya varian impor. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada teman-teman ada yang mau bertanya, silakan menulis di kolom komentar. Nih saya coba panen dulu. Ini panen jeruk nipis. Ini sudah kuning-kuning. Ini sudah kuning-kuning teman-teman. Ini lihat sendiri tanaman jeruk nipis saya besar-besar, buahnya sudah menguning-kuning. Nah, ini hasil dari pemberian pupuk yang tepat dan perawatan yang bagus. Ini hasilnya seperti ini besar-besar ini. Sebola tenis, kurang lebih sebola tenis ini, gede-gede. Ini baru 4 yang saya petik, masih banyak itu. Yang kuning-kuning masih banyak itu. Ini baru tak ambil 4 aja ini, buat dikonsumsi pribadi. Dan ini mau menjelang hari raya Kurban atau Idul Adha, lumayan buat dimasak nanti untuk daging. Terima kasih. Jika ada teman-teman juga yang mau menambahkan ilmu dan sarannya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ilmu yang saya sampaikan ini masih belum cukup dibanding teman-teman bagian mungkin ilmu pertanian atau ilmu yang lain yang lebih ahli atau lebih handal. Ini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya jalani atau apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk tanaman-tanaman saya, dan tips dan pemberian pupuk secara tepat sesuai umur masing-masing. Dan jangan lupa seperti biasa teman-teman,
untuk share, like, dan subscribe channel saya di Maloli Channel. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya mengenai hidroponik atau mungkin bunga ataupun tanaman-tanaman yang lain, tanaman buah atau tanaman yang bermedia tanam tanah atau yang bermedia tanam air seperti hidroponik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai sekarang. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan sejauh sekarang. Salam dari saya, Ruli Adiwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.